Pernah gak sih kamu ngerasa cemas, tapi gak ngerti kenapa? Tiba-tiba bangun tidur, hatimu udah gelisah aja. Terus lagi duduk santai, tiba-tiba deg-degan. Padahal gak ada masalah besar. Tapi kok rasanya gak tenang terus ya? Tenang, aku juga pernah ngerasain itu. Dan ternyata itu bukan cuma perasaan lewat. Bukan perasaan aja. Bisa jadi itu anxiety. Hari ini kita ngobrolin kenapa kecemasan bisa datang tiba-tiba dan kapan itu jadi tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang minta dipulihkan. Banyak orang kira anxiety itu harus dramatis, harus panik, teriak-teriak, gemeter. Padahal nggak kayak gitu. Anxiety itu bisa hadir diam-diam, bahkan dalam hidup yang tidak tenang. Contoh bentuknya yang anxiety semuanya itu seperti overthinking kecil jadi berat, terus jantung sering berdebar-debar, lalu susah tidur, terus perasaan gak tenang tanpa sebab, gelisah terus walau gak tahu kenapa. Kayak rasanya badan ini siaga terus, walaupun lagi gak ada ancaman apa-apa gitu. Kenapa bisa cemas tanpa alasan? Di otak kita itu ada bagian yang bernama amigdala. Tugasnya mendeteksi bahaya. Jadi harusnya secara normalnya dia akan aktif kalau kita sedang mengalami bahaya. Tapi kalau amigdalanya terlalu aktif, kita bisa terus merasa terancam walau keadaannya aman. Penyebabnya bisa berupa karena stres berkepanjangan, luka emosi yang belum sembuh, yang bahkan yang nggak disadari, lalu kebiasaan hidup yang terlalu cepat tanpa jeda. Kadang anxiety itu muncul bukan karena ada bahaya hari ini, tapi karena tubuh kita belum selesai dari luka yang kemarin. Jadi dari luka yang masa kecil bisa baru munculnya sekarang seperti itu. Terus bedanya apa sih anxiety biasa dengan anxiety disorder? Penting banget kita tahu dan kita mesti tahu bedanya apa. Normalnya dan pada hakikatnya kita semua punya anxiety. Setiap manusia punya anxiety. Umumnya anxiety itu biasanya datang sesekali. Ada pemicunya seperti kayak kita mau ujian, kita panik, kita mau wawancara, kita panik, kita cemas. Kalau ada konflik atau lagi mau berantem, itu kita cemas. Dan biasanya akan hilang saat situasinya udah selesai. Saat ujian itu udah selesai, hilang deh cemasnya. Saat wawancara kerja udah selesai, hilang deh cemasnya. Saat konflik itu finish, ya udah selesai gitu. Namun, pada anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu malah terus-menerus, bahkan tanpa alasan jelas. Jadi saat gak ada apa-apa, saat kita lagi tenang nih, tiba-tiba dia muncul. Saat kita lagi mandi, tiba-tiba muncul gitu, seperti itu. Jadi mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti saat tidur, kerja, terus dalam hubungan, dan dia bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Bisa juga disertai dengan gejala fisik seperti sesak nafas, mual, nyeri dada, pusing, lemes, keliengan, pundak terasa ketarik, terus terasa gas di perut. Kalau kamu merasa hidupmu dikendalikan oleh kecemasan, terus-menerus, mungkin ini bukan sekedar cemas biasa. Nggak apa-apa minta bantuan. Dan kamu bisa juga langsung diagnosa ke dokter. Dan itu bukan suatu kelemahan. Karena itu salah satu langkah untuk memulai keberanian. Lalu tanda-tanda anxiety yang sering diabaikan banyak. Beberapa tanda yang sering muncul diam-diam. Kayak kita sering merasa bersalah tanpa sebab.
terus nggak bisa istirahat, bahkan saat libur, terus gampang kaget atau overactive, terus tiba-tiba sakit perut, pusing, kelingan, GERD tanpa diagnosa yang jelas. Kita ngerasa GERD tapi pas dicek dokter nggak ada gitu. Lalu terlalu sering mengecek ulang hal-hal kecil, ngerasa nggak cukup, nggak aman, terus ngerasa nggak tenang, dan itu terjadi terus menerus. Kadang tubuh lebih jujur daripada pikiran kita. Kalau kamu mulai merasakan banyak hal aneh di tubuhmu, mungkin itu bukan penyakit, tapi sinyal dari kecemasan. Apa yang bisa dilakukan saat anxiety datang? Kita nggak harus langsung menyembuhkan, tapi kita bisa mulai dengan menenangkan, ya. Salah satunya yang aku coba lakukan adalah atur nafas. Bisa kamu tarik nafas 4 detik, lalu kamu tahan 4 detik, lalu kamu hembuskan 6 detik. Bisa kamu ulangi 3 sampai 5 kali. Rasakan detak jantungmu mulai tenang. Dengan nafas, kamu kirim sinyal ke otakmu bahwa aku aman, aku lagi aman. Lalu selanjutnya yang bisa kamu ubah adalah pola makan. Kenapa? Karena otak dan perutmu terhubung. Jadi bisa kamu coba dulu dengan skip makanan-makanan yang mengandung gas, makan dengan gizi imbang, perbanyak air putih. Lalu kamu bisa perbaiki pola hidup dengan tidur lebih awal, kurangin screen time, kurangin handphone, jalan pagi, gak usah berat-berat dulu, kamu bisa lakukan jogging 30 menit sehari. Punya rutinitas kecil untuk menyapa tubuhmu, jadi gak harus sempurna, cukup lebih sadar dan lebih sayang sama diri sendiri. Dan untuk perubahan pola makan dan pola hidup akan aku upas lebih dalam dan lebih dalam lagi di sesi selanjutnya. Kamu gak sendiri. Kalau kamu sering ngerasa cemas, nah semua kelihatan baik-baik aja, aku cuma mau bilang kamu gak sendiri. Banyak dari kita jalan di dunia ini sambil bawa luka yang gak kelihatan. Kita kelihatan kuat, tapi di dalamnya kita lagi berjuang. Dan itu wajar, itu manusiawi. Karena kamu manusia, bukan mesin. Kadang kamu cuma butuh tempat aman untuk bilang, aku gak baik-baik aja hari ini. Dan semoga video ini bisa jadi ruang kecil untuk itu, tempat kamu dimengerti. Kalau kamu memang relate, terus di komentar. Aku juga pernah ngerasain itu. Siapa tahu komentar kamu bisa menguatkan orang lain. Jangan lupa subscribe channel ini karena kita akan bahas bareng-bareng soal anxiety, healing, dan cara pelan-pelan pulih. Mengubah pola makan, pola hidup, pola pikiran, dan pola sifat sampai aku pulih. Tanpa tekanan dan tanpa tuntutan. Kamu juga bisa pulih kok. Ingat, kamu bukan masalah. Kamu adalah manusia yang sedang tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan kupas lagi lebih dalam bagaimana aku pulih dengan memperbaiki pola makan, pola hidupku, pola pikirku, dan pola sifat. Dan semua itu saling berkaitan untuk menjadikan kita manusia yang berbeda dari sebelumnya, menjadikan kita menilai dari sudut pandang yang berbeda, menjadikan kita manusia yang berbeda lagi dari sebelumnya. Bahwa anxiety ini bukan adalah hukuman, tapi anugerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.